إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian malam Ahad di Masjid Raudhatul Fatah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pada kesempatan yang baik ini, di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya Allah Ta'ala melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita hanya dengan nikmat Allah Ta'ala itu bisa melaksanakan amal ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Dan di malam hari ini pula kita bisa melaksanakan rutinitas kita duduk di majelis ilmu, yang mudah-mudahan amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan majelis ilmu yang kita adakan ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan taufik untuk kita mengamalkan ilmu tersebut dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di jalan tersebut dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud, kalau kita dapatkan puji-pujian atau kita dapatkan pujian terhadap ilmu di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka ilmu yang dimaksud bukanlah ilmu dunia, tetapi ilmu syar'i. Maka barang siapa yang meniti jalan, sebuah jalan, di sana dia menuntut ilmu agama, maka niscaya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Karena dengan ilmu ini kita mengetahui tujuan kita, ya, yaitu meraih ridhonya Allah Ta'ala, melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dengan ilmu ini pula kita bisa mengetahui bagaimana cara menggapai tujuan tersebut, apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan ilmu pula kita bisa mengetahui bagaimana kita menghindari dan menjauhi perkara-perkara yang bisa menghalangi kita di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kita bisa mengetahui tentang buruknya hawa nafsu manusia, ya. Kita mengetahui bagaimana cara menghindari atau menjauhi hawa nafsu tersebut, atau mengekang hawa nafsu tersebut, ya. Kita bisa mempelajari tentang bagaimana kita ikhlas dalam beribadah, dan begitu seterusnya, yang mana hal itu merupakan, ya, jalan untuk menuju surga. Sehingga betul sabda Nabi SAW yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di sana dia menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu agama, maka niscaya Allah Ta'ala akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita, memberikan keistiqomah di dalam menuntut ilmu,
dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan yang mudah bagi kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini seperti biasa jadwal kita di malam Ahad, yaitu kita akan kembali membaca kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pada pembahasan yang lalu masih ada sedikit yang belum kita selesaikan, yaitu tentang dari pasal yang kedua kalau tidak salah ya, pasal yang keempat, yaitu tentang bagaimana metode Al-Quran menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketahui di sana sangat mudah sekali ketika Allah Ta'ala ingin menetapkan atau ingin mengajak kita menetapkan tentang keberadaan Allah Ta'ala dan tentang rububiyahnya Allah Ta'ala, maka itu sangat mudah sekali, karena Allah Ta'ala sudah membekali pada diri manusia itu fitrah dan juga akal yang sehat. Tinggal kita menggunakan itu saja ya. Di antaranya adalah yang kemarin kita terakhir baca, bahwasanya makhluk-makhluk yang ada ini telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas-tugasnya ya, dan melaksanakan spesialisnya sendiri-sendiri. Jadi masing-masing makhluk dari Allah Ta'ala yang Allah ciptakan semuanya memiliki tugas masing-masing, memiliki kekhususan masing-masing, dan itu ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengajarkan kepada setiap makhluk itu bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Tentunya berkaitan dengan kehidupan dunia ini ya, berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Nah, maka kemarin kita baca sampai sini ya. Syekh mengatakan, "Falladzi khalaqa jami'al makhluqat wa 'ataha khalqaha al-hasana alladzi la taqtarihu al-'uqulu fawqa husnihi wa hadaha limasalihiha huwa rabbu 'ala al-haqiqah." Maka yang telah menciptakan seluruh makhluk dan memberikan kepadanya bentuk penciptaannya yang sangat bagus, di mana akal manusia itu la taqtarihu fawqa husnihi, di mana akal manusia itu tidak bisa memberikan usulan ya tentang bentuk penciptaan makhluknya Allah Ta'ala itu yang lebih bagus dari yang Allah ciptakan. Maksudnya bagaimana? Manusia, kita sebagai contoh ya, kita ambil contoh manusia, kita lihat bentuk manusia seperti yang kita ketahui. Ada matanya dua, ada hidung satu dengan lubang hidung dua, dengan telinga dua, dengan mulut satu, dan seterusnya. Maka inilah bentuk ciptaan manusia yang paling bagus. Tidak bisa manusia itu mengusulkan mbok yao hidungnya dua misalkan, atau matanya satu saja, kenapa kok harus dua? Kalaupun misalkan dianggap seperti itu, maka akan jadi jelek gitu ya. Jadi maksudnya adalah di sini apa yang Allah Ta'ala tetapkan dari bentuk penciptaan makhluk itu semuanya sudah yang terbaik, semuanya sudah yang terbaik, terutama manusia ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang paling bagus. Sehingga kalau kita perhatikan ya, banding-bandingkan antara makhluk satu dengan yang lain, manusia dengan binatang, maka jelas jauh berbeda. Lebih bagus siapa? Manusia. Kita nggak menjelek-jelekan binatang ya, enggak. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, binatang kok. Tapi memang itu seperti yang Allah Ta'ala sampaikan ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang paling bagus, paling indah, berjalan dengan tegap dengan dua kaki. Kalau binatang bagaimana? Banyak yang dengan 4 kaki, ada yang butuh lebih dari 4 ya, seperti kelabang ataupun ulat itu ya, dia butuh banyak kaki. Ada yang berjalan dengan 2 kaki tapi ternyata tangannya nggak ada, seperti apa? Ayam ya kan, dia punya kaki tapi itu pun nggak bisa tegak, pasti mendoyong ke depan gitu kan. Atau seperti monyet, dia punya kaki 2, bisa berjalan dengan 2 kaki, tetapi ternyata tangannya juga masih dia butuhkan untuk berjalan kadang-kadang, kan gitu kan. Sehingga memang manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dalam bentuknya. Nah, baik.
Jadi manusia itu nggak bisa mengusulkan, akal manusia itu nggak bisa mengusulkan bentuk yang lebih baik lagi dari yang Allah Ta'ala telah berikan kepada manusia. Semuanya ya telah diciptakan dengan fungsinya masing-masing yang sempurna. Seperti misalnya siku ini ya, tangan ini ada siku, kenapa kok nekuknya seperti ini, nggak ke belakang itu, ya kan? Nanti akan susah kan? Nah, seperti itu. Ya, intinya adalah nggak usah kita perpanjang, yang jelas semua yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk tersebut telah Allah berikan bentuk penciptaan yang sungguh-sungguh sesuai, ya kan? Yang mana akal manusia itu tidak bisa mengusulkan lebih baik dari itu. Dan Allah Ta'ala hadaha limasalihiha. Allah Ta'ala telah memberikan hidayah, petunjuk, ya kan? Agar makhluk itu bisa mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia. Semuanya nih, ya semuanya. Sehingga kata para ulama ini yang disebut dengan hidayatun ammah. Apa? Hidayah ammah. Jadi kalau para ulama membahas tentang hidayah, ini saya nggak bikin catatan ya, tapi nggak apa-apa lah kita sampaikan. Ketika para ulama membahas tentang hidayah, maka hidayah itu ada beberapa macam. Biasanya disebutkan 4 macam hidayah, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Membagi hidayah menjadi 4. Yang pertama adalah hidayatun ammah, hidayah yang sifatnya umum, yang Allah Ta'ala berikan hidayah ini pada setiap makhluk yang Allah ciptakan, tidak ada pengecualian, semuanya dapat hidayah. Tapi ini sifatnya adalah hidayah yang berkaitan dengan apa? Kemaslahatan hidup di dunia, bagaimana makhluk itu bisa melangsungkan kehidupannya di dunia ini, bagaimana cari makan, bagaimana dia itu bisa mendapatkan kemaslahatan di dunia sehingga dia bisa hidup, itu aja ya, intinya seperti itu. Bisa dipahami ya? Tidak ada kaitannya dengan apa? Masalah agama, belum ada kaitannya dengan masalah agama. Ini hidayah semuanya. Sehingga seperti yang kemarin kita sampaikan, bayi pun ya kan, walaupun tidak ada yang mengajari bagaimana cara menyedot air susu ibu, dia bisa menyedotnya. Ini adalah hidayah dari siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bayi itu nggak bisa diajak bicara kan, ibunya pun ketika dia ngajak bicara kepada bayinya, disedot le, nggak bisa kan, nggak tahu, nggak dengar dia kan. Jangankan tahu, dengar aja belum kan gitu. Ini bayi. Tapi dia bisa nyedot. Siapa yang ngasih tahu hidayah ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula hewan-hewan yang ada, binatang-binatang itu semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, hidayah yang sifatnya umum. Baik. Itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua yaitu hidayah yang berkaitan dengan agama. Hidayah yang berkaitan dengan agama. Ini lebih khusus dari yang pertama tadi, ya. Tapi masih lebih umum daripada yang ketiga nanti. Hidayah yang berkaitan dengan agama ini adalah berupa penjelasan kepada manusia, kepada tsaqalain, ya, kepada manusia dan jin. Hidayah berupa penjelasan kepada manusia dan jin, ya, penjelasan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi mereka untuk kehidupan akhirat. Penjelasan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi mereka untuk kehidupan akhirat. Tapi ini sifatnya hanya sekedar penjelasan. Nah, hidayah ini Allah Ta'ala sampaikan melalui para utusannya dan orang-orang yang meneruskan tugas para rasul, ya, menyampaikan risalah. Rasulullah ini sebagai contoh, Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian menyampaikan kepada umat manusia, menjelaskan tentang ini perintah Allah, ini larangan Allah, menjelaskan tentang kamu harus beribadah kepada Allah, kamu harus menjauhi syirik, menjelaskan tentang nanti kamu ketika mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala, sebagian manusia masuk dalam surga, sebagian masuk dalam neraka. Ini penjelasan isinya seperti itu, ya. Dan ini disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui utusannya, yaitu para rasul, yang kemudian dilanjutkan oleh penerus para rasul, yaitu para ulama, ya. Ini yang disebut dengan hidayatul bayan. Hidayatul bayan. Baik. Nah, jelas ya ini ya. Semua manusia yang mendapatkan penjelasan tentang agama ini berarti dia telah mendapatkan hidayatul bayan. Tetapi
tidak semua manusia menerima penjelasan tersebut. Betul tidak? Tidak semua manusia mengimani apa yang dijelaskan oleh Rasul Muhammad SAW. Tidak semua manusia ini ketika mendapatkan penjelasan kamu harus melaksanakan sholat, tidak semua manusia melaksanakan sholat. Nah, maka yang ketiga adalah hidayah yang berkaitan dengan penerimaan hati manusia terhadap hidayah yang kedua tadi. Ketika hidayah penjelasan telah disampaikan, sebagian manusia ada yang menolak, ya kan? Sebagian manusia ada yang menerima. Nah, orang yang menerima inilah yang dikatakan telah mendapatkan hidayah yang khusus banget. Disebut dengan hidayah taufik. Hidayah apa? Taufik. Nah, jelasnya ini ya. Namanya hidayah taufik. Yaitu apa hidayah taufik ini? Hidayah yang Allah Ta'ala berikan langsung ke dalam hati manusia sehingga dia menerima penjelasan-penjelasan tentang syariat ini. Ya, itu. Menerima dan kemudian apa? Mengamalkannya. Seperti misalnya kita ya, sedang belajar ini, berarti kita sedang apa? Seorang guru menyampaikan hidayah bayan, yang kedua tadi ya, hidayah penjelasan. Nah, nanti apakah pesertanya dan juga termasuk gurunya juga itu mengamalkan ilmu yang disampaikan? Itu tergantung pada hidayah apa? Taufik. Makanya kita sangat butuh sekali dengan apa namanya taufik dari Allah Ta'ala. Kita menyampaikan, seorang guru menyampaikan, belum tentu guru itu mengamalkan, kecuali jika diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula audiens atau peserta kajian, ya, ketika dia mendengarkan, belum tentu dia kemudian menerima dan mengamalkan, kecuali jika dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hidayah yang ketiga. Hidayah yang keempat yaitu hidayah nanti di akhirat. Hidayah nanti di akhirat, yaitu ditunjukkan kepada tempatnya masing-masing. Orang yang di dunia sudah mendapatkan hidayah taufik, maka nanti di akhirat diarahkan, ditunjukkan kepada tempat tinggalnya, tempat menetapnya, kemana? Ke surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Dan ada juga orang-orang yang diberi hidayah, ditunjukkan kepada tempatnya selain surga. Ini bagi orang-orang yang kafir, diberi petunjuk, maksudnya ditunjukkan gitu ya, ditunjukkan kepada tempat tinggalnya dia di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hidayah di akhirat. Maka ini 4 macam hidayah. Dan yang kita bahas di sini ya, dari kalimat wahadaha lima salihiha yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan, maka itu adalah hidayah apa? Hidayah yang berkaitan dengan kehidupan di dunia, bagaimana untuk hidup di dunia. Maka Allah telah memberikan hidayah kepada mereka semua. Baik, Zat yang telah menciptakan seluruh makhluk, memberikan bentuk penciptaan yang bagus kepada mereka, dan memberikan hidayah petunjuk sehingga makhluk itu bisa hidup di dunia ini. Siapa dia? Huwa Rabbu alal haqiqah. Dialah Allah Ta'ala, dia adalah Rabb, Tuhan yang sesungguhnya, yang telah mencipta, yang telah memberikan bentuk penciptaan secara baik, kemudian yang memberikan hidayah untuk hidup di dunia. Dialah Tuhan yang sesungguhnya, artinya dialah yang berhak disebut sebagai Ar-Rabbu. Ya, Fir'aun dulu pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Betul? Dalam Al-Quran disebutkan kan? Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya kan? Fir'aun mengatakan gitu. Apakah kalimat ini tepat, benar? Kita katakan itu kalimat yang batil. Dia tidak berhak menyandang kalimat Ar-Rabbu. Tidak berhak menyandang kalimat apa? Tuhan. Karena dia tidak mencipta seluruh makhluk, tidak pula memberikan bentuk penciptaan kepada makhluk itu, tidak pula memberikan hidayah ya untuk kehidupan dunia ini. Ya kan? Fir'aun. Maka dia tidak berhak menyandang kalimat Rabb. Dia bukanlah Rabb, dia bukan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dialah yang mencipta kita semua, yang telah memberikan bentuk tubuh kita, yang telah memberikan hidayah kita. Nah, fa inkaruhu inkarun li'a'zamil asya'i wujudan. Maka mengingkari adanya Tuhan, adanya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya adalah apa? Mengingkari perkara yang keberadaannya itu paling jelas. Li'a'zamil asya'i wujudan, mengingkari satu zat yang keberadaannya paling
Jelas. Kok bisa ya? Iya. Kenapa demikian? Kita bisa menyaksikan makhluk yang ada ini, manusia, apa ini? Masjid, tembok, kemudian binatang, mungkin kita lihat banyak sekali ya. Makhluk-makhluk ini semua bisa kita saksikan. Ya kan? Jelas nggak keberadaan makhluk-makhluk ini? Saya tanya, jelas nggak? Jelas. Nyata nggak? Nyata. Kalau makhluk-makhluk ini sangat nyata bagi kita, keberadaannya, eksistensinya itu sangat nyata, maka penciptanya itu lebih nyata lagi, lebih jelas lagi, walaupun kita tidak melihat. Paham nggak? Karena nggak mungkin ini itu ada kecuali ada pencipta. Maka kata Syekh di sini, mengingkari adanya Allah sama saja mengingkari perkara yang paling jelas keberadaannya, gitu loh. Paham ya? Mengingkari perkara yang paling jelas keberadaannya. Kalau kita mengakui keberadaan alam semesta ini, seharusnya kita mudah untuk mengakui keberadaan siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita mengingkari adanya Allah Ta'ala, berarti kita harusnya mengingkari alam semesta ini. Jelas ya? Ini maksudnya demikian. Ya, kalau nggak jelas ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa mukabaratun wa mujaharatun bil kadzib. Maka mengingkari adanya Allah Ta'ala adalah sebuah kesombongan, mukabarah, wa mujaharatun bil kadzib, dan sikap terang-terangan dalam kedustaan, sikap terang-terangan dalam berdusta. Ya, sikap terang-terangan dalam berdusta. Ya, jelas-jelas makhluk ini adalah makhluk kan, hasil ciptaan. Kita meyakini adanya makhluk, kok bisa-bisanya mengingkari adanya pencipta? Kan ini suatu hal yang jelas-jelas kedustaan, kan gitu. Taib. Fallahu a'tal khalqa kulla syai'in yahtajuna ilaihi fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada makhluk itu ya segala sesuatu yang mereka butuhkan di dunia ini. Tsumma hadahum ila tariqil intifa'i bihi. Kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk, ilham kepada setiap makhluk kepada jalan untuk memanfaatkan apa yang mereka butuhkan. Ya, misalnya kita lihat binatang-binatang itu ya, seperti binatang buas, singa, macan dan lain sebagainya, ya, dia makannya itu tidak bisa makan rumput, ya enggak? Tidak bisa makan apa? Rumput. Nah, makanya harus daging-dagingan. Maka Allah telah menyiapkan itu tuh. Ada macan mesti ada mangsanya, kan gitu. Pasti ada mangsanya. Nggak mungkin Allah tidak menciptakan, nggak mungkin Allah tidak menciptakan mangsanya macan, itu nggak mungkin. Pasti ada mangsanya, karena Allah Ta'ala sudah menciptakan sesuatu dan juga apa? Segala sesuatu yang dia butuhkan. Nah, ada macan ya. Kemudian mangsanya contohnya apa? Misalkan apa? Rusa gitu ya. Allah menciptakan rusa. Maka Allah Ta'ala juga memberikan hidayah kepada macan bagaimana untuk bisa memangsa rusa ini. Ya. Dan Allah memberikan kemampuan untuknya dengan lari yang cepat mengalahkan rusa. Coba kalau Allah Ta'ala memberikan rusa itu lari yang cepat, tapi macan itu larinya seperti kura-kura, ini kan nggak sesuai sekali ya. Padahal dia butuh makan daging rusa, tapi kok kemampuannya diberikan seperti apa? Penyu atau kura-kura. Ya, ini nggak bisa lah, kan nggak bisa, nggak cocok sekali. Maka Allah Ta'ala telah dengan hikmahnya telah memberikan itu semua. Wala syakka annahu a'ta kulla sinfin syaklahu wa suratahul munasibatalah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan kepada segala macam makhluknya itu syaklahu wa suratahul munasibatalahu, bentuk dan rupa yang cocok bagi makhluk tersebut. Ya, seperti tadi misalnya kita ambil contoh lagi macan tadi atau singa gitu kan, dimana dia tidak bisa makan rumput, bisanya makan daging-dagingan, maka Allah Ta'ala memberikan gigi yang cocok bagi macan itu, yang lancip-lancip, gigi taring. Coba kalau giginya macan itu dibikin seperti sapi, bisa nggak makan daging? Kan nggak bisa. Ini semuanya sudah cocok sekali kan gitu. Nah, wa ata kulla dzakarin wa untha asy-syaklal munasiba lahu min jinsihi. Demikian pula Allah Ta'ala memberikan kepada setiap jenis jantan dan betina, atau laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau laki-laki perempuan berarti manusia, kalau jantan betina berarti apa? Binatang gitu ya. Maka Allah telah memberikan kepada mereka semua asyaklal munasiba, bentuk yang cocok baginya, min jinsi, dari jenisnya masing-masing.
manusia yang laki-laki jenis bentuknya seperti ini, yang perempuan bentuknya seperti ini, cocok. Dari jenis manusia seperti ini, dari jenis binatang ya seperti itu. Semuanya cocok agar antara dua jenis tersebut atau dua jenis kelamin tersebut bisa saling berhubungan. Ya, Allah memberikan bentuk yang cocok bagi mereka. Yang mana kecocokan itu bisa berlaku pada fil munakahati wal ulfati wal ijtima'. Yani mendapatkan kecocokan, keserasian di dalam masalah munakahah, pernikahannya, perkawinannya. Jadi bentuknya laki-laki berbeda dengan bentuknya wanita, jantan beda dengan betina, ya. Sehingga bisa cocok ketika terjadi perkawinan antara keduanya. Coba kalau sama, nggak bisa terjadi perkawinan antara kedua jenis tersebut. Wal ulfati wal ijtima', dan juga kecocokan di dalam al ulfah, yaitu kasih sayang, ya. Maka kita bisa merasakan sendiri ya, sebagai manusia laki-laki ada kecenderungan mencintai wanita dan begitu sebaliknya. Demikian pula dalam al ijtima', dalam berkumpul. Ini sosial masyarakat dan semacamnya, ya, pokoknya dalam perkumpulan antara makhluk-makhluk tersebut. Wa ata kullu 'adwin shaklahul mula'ima lil manfa'atil manuta bihi. Dan Allah Ta'ala telah memberikan setiap bagian tubuh dari makhluk itu syaklahul mula'ima, ya, bentuknya yang cocok lil manfa'atil manutati bihi, terhadap manfaat yang bergantung kepadanya. Maksudnya seperti yang saya contohkan tadi, ketika binatang buas seperti macan ataupun singa, ya, kemanfaatan dia adalah makan daging-dagingan, ya kan, maka Allah Ta'ala memberikan bentuk giginya itu sesuai dengan hal tersebut. Bukan bentuk gigi yang tidak runcing, tapi dia harus punya gigi yang runcing. Demikian pula punya kuku yang tajam, gitu kan, untuk memangsa mangsanya. Baik. Wa fi hadza barahinu qati'atun ala annahu jalla wa ala rabbu kulli syai'. Dan dalam hal ini semua yang kita lihat, begitu indahnya alam semesta ini, begitu sesuai, begitu selaras, begitu harmonis dan begitu pas, ya kan, bentuk-bentuk ciptaan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ini semua adalah barahinu, yaitu bukti-bukti qati'atun yang sangat jelas, yang sangat pasti, ala annahu jalla wa ala, bahwasanya dia Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala adalah rabbu kulli syai', Tuhan penguasa segala sesuatu, dan itu pasti ada, kan gitu, ya. Wa huwal mustahiqu lil ibadati duna siwah, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lain. Karena semuanya itu yang menguasai hanyalah Allah, yang mencipta hanyalah Allah, yang mengatur hanyalah Allah, ya, yang memberikan keserasian, keharmonisan itu semua hanyalah siapa? Allah Ta'ala. Maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dalam syair disebutkan, wa fi kulli syai'in lahu ayah, di dalam segala sesuatu itu terdapat tanda baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, tadullu ala annahul wahidu, yang menunjukkan bahwasanya dia Allah Ta'ala adalah zat yang esa, zat yang tunggal, yang menguasai alam semesta ini dengan sendirian, tidak membutuhkan sekutu yang lain. Nah, baik, ini selesai dari pembahasan bukti-bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Al-Qur'an menetapkan hal tersebut dengan metode-metode yang telah kita pelajari tadi. Dan selanjutnya adalah pembahasan yang sesuai dengan yang judul yang saya berikan dalam layarnya, ya, dalam pengumumannya, yaitu hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Yang kita bahas selama ini, ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum, berkaitan dengan tauhid rububiyah, kan. Nah, dan kita akan beralih insyaallah nanti kepada pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Maka sebelum berpindah kepada pembahasan tauhid uluhiyah, maka alangkah baiknya kita mengetahui tentang hubungan antara dua macam tauhid tersebut. Apa sih hubungannya tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Sebenarnya hal ini disebutkan dalam pasal berikutnya, ya, pasal yang kelima ini. Tetapi di sini ada satu paragraf pada pasal yang keempat ini yang ada kaitannya dengan pasal yang kelima. Maka kita baca yang di paragraf ini dulu. Kita lihat. Syekh mengatakan, wa mimma la syakka fihi anna al-maqsuda min itsbati rububiyyatihi subhanahu
li khalqihi wa infiradihi bidzalika huwa al-istidlalu bihi ala wujubi ibadatihi wahdahu la syarika lah alladhi huwa tauhidul uluhiyah. Di antara perkara yang tidak diragukan lagi bahwasanya tujuan menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya dan keesaan Allah Ta'ala dalam rububiyah tersebut adalah untuk menjadikannya sebagai dalil menunjukkan kepada wajibnya beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Baik. Jadi yang kita bahas selama ini tentang tauhid rububiyah, yang sebenarnya tauhid rububiyah itu sudah Allah Ta'ala tanamkan dalam fitrah setiap manusia. Setiap manusia mengakui adanya Allah Ta'ala, setiap manusia mengakui secara fitrah bahwasanya yang mencipta adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang beri rezeki adalah Allah, ya kan? Ini semua tujuannya adalah apa? Agar hal itu dijadikan dalil yang menuntun kita untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Sehingga dari sini kita ketahui hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid rububiyah adalah dalil yang menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah perkara yang berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Baik. Tauhid rububiyah adalah bukti yang mengharuskan seseorang menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ya. Maka falau annal insana aqarra bi tauhidir rububiyah, seandainya ada seseorang yang mengakui tauhid rububiyah, dia telah mengakui yang mencipta alam semesta adalah hanya Allah. Dia telah mengakui yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Dia telah mengakui bahwasanya tidak ada satupun di alam semesta ini yang keluar dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah mengakui perkara-perkara ini, tapi walam yuqirra bi tauhidil uluhiyah, dia tidak mengakui tauhid uluhiyah. Artinya dia tidak mengakui hak untuk disembah hanya milik Allah. Artinya dia menganggap ada zat selain Allah yang berhak untuk disembah, atau dia masih menyembah selain Allah, aulam yakum bihi alal wajhi sahih, atau dia belum melaksanakan tauhid uluhiyah itu secara benar, ya, lam yakun musliman wala muwahhida, maka orang tersebut bukanlah orang yang muslim, bukan pula orang yang bertauhid. Lihat ya, saya ulang lagi ya secara ringkas. Barang siapa yang mengakui rububiyahnya Allah, mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur, satu-satunya penguasa, kok dia tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah, ya kan? Dia menganggap ada zat lain yang berhak untuk disembah, atau bahkan dia sendiri menyembah selain Allah, ya, maka yang seperti ini menunjukkan dia itu belum bertauhid, dia belum masuk Islam. Jelas ya? Jadi tauhid rububiyah itu ternyata belum sebagai pokok perkaranya, belum sebagai pokok permasalahan. Dia hanya sebagai sarana menuju apa? Inti permasalahan dalam akidah kita ini. Baik. Sehingga tujuannya itu adalah menetapkan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu hanya sebagai apa? Sarana, sebagai dalil untuk menuju tauhid uluhiyah. Bal yakunu kafiran jahidan, bahkan orang tersebut tadi yang dia hanya mau mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mau mengakui tauhid uluhiyah, dalam arti dia masih menganggap ada zat lain yang berhak disembah atau dia menyembah selain Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang kafir, yang jahid, yang mengingkari kebenaran. Wa hadza ma sanatahaddatsu anhu fil fasli tali, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pasal berikutnya insyaallah taala. Jadi pada pasal yang kelima ini ya, yang ini sebenarnya inti pembahasan kita di malam hari ini ya,
Tapi tadi karena yang kemarin belum selesai, maka kita bahas dulu, ya, tidak masalah. Pada pasal yang kelima ini, maka ringkasnya temanya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, menjelaskan hubungan antara apa? Tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Maka di sini Syekh mengatakan fi bayan istilzami tauhidir rububiyyati li tauhidil uluhiyah. Pasal kelima ini menjelaskan tentang istilzami tauhidir rububiyyah li tauhidil uluhiyah, bahwa tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Ringkasnya seperti itu, ya. Tauhid rububiyah mengharuskan atau berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Baik. Maknanya apa? Lihat ini. Wa ma'na dzalik, maknanya adalah anna man aqarra bi tauhidir rububiyyati lillah fa'tarafa bi annahu la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira lil kauni illa Allah azza wa jalla lazimahu an yuqirra bi annahu la yastahiqqul ibadata bi jami'i anwa'iha illa Allah subhanahu. Ini maknanya. Barang siapa yang telah mengakui tauhid rububiyah bagi Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang telah mengakui, ya, tauhid rububiyah bagi Allah taala, fa'tarafa, lalu dia mengakui bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah taala saja, maka bagaimana konsekuensinya? Lazimahu, maka konsekuensinya adalah apa? Wajib bagi dia untuk mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan berbagai macam ibadah itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya, ini konsekuensinya, ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam Al-Quran banyak sekali menjadikan apa? Menjadikan tauhid rububiyah yang sudah diakui oleh orang-orang musyrik sebagai hujah atas mereka. Loh, kamu kan sudah tahu Allah yang mencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur dan seterusnya, Allah yang menguasai madhara dan manfaat, kok kamu mintanya kepada selain Allah? Ya kan? Ini kan bertentangan, ya enggak? Kontradiksi. Sudah mengakui semuanya itu yang menguasai Allah, tapi kok memintanya kepada selain Allah? Paham ya? Sehingga orang yang bertauhid, orang yang mengakui tauhid rububiyah, maka dia berkonsekuensi untuk apa? Mengakui juga tauhid uluhiyah. Baik. Wa hadza huwa tauhidul uluhiyah, dan inilah dia yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, yaitu apa tadi? Mengarahkan semua jenis ibadah hanya untuk Allah taala saja. Fa innal uluhiyah hiyal ibadah. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan uluhiyah itu adalah ibadah. Uluhiyah yang dimaksud adalah ibadah. Ini sebenarnya nanti akan ada penjelasan tersendiri ya tentang makna tauhid uluhiyah, yaitu pada bab selanjutnya. Ya, kita bisa lihat ini ada bab tentang tauhid uluhiyah. Di sana ada beberapa pasal di antaranya tentang makna tauhid uluhiyah. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi insyaallah taala. Tetapi di sini hanya sekedar menyinggung tentang apa? Makna kalimat uluhiyah. Sudah azan, Pak? Jam berapa? 5 menit. Baik. Kita kembali ke sini. Fa'inal uluhiyah hiyal ibadah. Jadi diterangkan oleh Syekh di sini makna kalimat uluhiyah itu sama dengan apa? Al-ibadah. Berarti kalau tauhid uluhiyah sama dengan tauhid ibadah, ya, tauhid ibadah. Artinya apa? Tauhid uluhiyah itu maknanya adalah kita harus mengesahkan ibadah kita hanya untuk Allah, ya, menunggalkan ibadah kita tujuannya hanya satu, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada salah satu macam ibadah yang kita lakukan ditujukan kepada selain Allah, maka itu berarti belum sempurna tauhid uluhiyahnya, gitu ya. Dikatakan uluhiyah itu adalah maknanya ibadah karena al-ilah maknanya adalah ma'bud. Al-ilah maknahu al-ma'budu. Jadi
dalam kalimat syahadat yang sering kita ucapkan, Pak, ya kan? La ilaha illallah. Ilah, kalimat di sini ya. La ilaha, kata yang kedua kan. Kalimat ilah di sini maknanya apa? Ternyata maknanya adalah ma'bud, sesuatu yang disembah, sesuatu yang disembah atau diibadahi. Sehingga maknanya kalimat ini la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah pengakuan kita bahwasanya tidak ada satupun zat yang boleh untuk disembah, untuk diibadahi melainkan hanya Allah saja. Paham ya? Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Bukan maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Bukan pula maknanya adalah tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Bukan pula maknanya adalah tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah. Bukan pula maknanya adalah tidak ada yang menguasai kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Bukan ini. Kalimat-kalimat itu semuanya benar, tetapi bukan itu menjadi makna dari kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Makanya orang-orang musyrik dahulu, yang mereka orang-orang Arab tulen ya, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab tulen yang mengetahui kalimat-kalimat bahasa Arab, mereka itu sebenarnya mengakui pencipta itu Allah, pemberi rezeki Allah, pengatur Allah, penguasa itu Allah, tidak ada selain itu. Tapi mereka ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau, sama sekali nggak mau, ya kan? Pura-pura pun nggak mau gitu loh. Karena mereka tahu ilah di sini maknanya bukan apa? Pencipta, bukan pengatur, bukan penguasa. Jelas ya? Maknanya adalah yang disembah. Sedangkan mereka masih suka nyembah selain Allah, masih suka nyembah patung, ya kan? Masih suka menyembah hubal, ya, nyembah banyaklah sembahan-sembahan yang ada di sana. Sehingga mereka tidak mau tuh mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu, ya kan? Mereka tahu maknanya. Nah, baik. Jadi al-ilah maknanya adalah al-ma'bud. Fala yud'a illallah. Oleh karenanya ketika seseorang itu telah mengikrarkan la ilaha illallah, dia telah mengakui tauhid uluhiyah, bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Ta'ala saja, maka tidak boleh didoa kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Artinya tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kalau mau berdoa ya berdoa kepada Allah langsung, ya, jangan lewat perantara Mbah Fulan tolong sampaikan doa saya kepada Allah Ta'ala. Mbahnya sudah mati. Nah, namanya sama saja apa? Berdoa kepada simbah itu. Berdoa kepada Allah Ta'ala langsung. La yud'a illallah, tidaklah boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wala yustaghatsu illa bihi, tidak boleh minta diselamatkan dari bencana kecuali kepada Allah. Wala yutawakkalu illa alaih, tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Wala tuzbahul qarabinu wa tunzarun nuzuru wala tusrafu jami'u anwa'il ibadati illa lahu, tidak boleh disembelih korban atau diucapkan nazar, ya kan, dilaksanakan nazar, tidak pula diarahkan semua jenis ibadah kecuali hanya untuk Allah Ta'ala saja. Ini maksud atau makna dari tauhid uluhiyah. Maka hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah di sini terangkan nih, di sini fa tauhidur rububiyyati dalilun ala wujubi tauhidil uluhiyah. Maka tauhid rububiyah adalah dalil yang menerangkan, menunjukkan akan wajibnya tauhid uluhiyah, wajibnya kita menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Baik, barangkali sampai sini ma'asyiral muslimin, a'azanillah wa iyyakum. Insyaallah nanti kita akan ulangi kalimat ini ya pada pertemuan selanjutnya, lebih jelas lagi memahami tentang hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dalam majelis kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh dan keistiqomahan dalam agama Islam. Kita akhir wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.